Oh, ini bunga ya. Pas aku lagi manen bunga di depan sini ya, di depan halaman. Ada kupu-kupu gitu ya. Tumben ya, pas di hari ini gitu. Dan aku manen dan ini hasil panenan aku taruh di atas kepala aku ya. Jadi hiasan sanggul bandan aku. Jadi tuh seperti ini ya. Sanggul udah jadi. Ini aku sendiri yang buat, yang nyusun sendiri ya. Dan ini seperti ini ya, ini aku kasih cahaya lampu ya, ini tuh kayak ini kelihatan berbeda ya kena cahaya lampu HP. Biar agak terang gitu kan, ini kan gelap ya karena kan di dalam ruangan gitu. Ini aku mau nostalgia dulu ya, ini aku punya dua nasi bungkus ya, dua nasi goreng. Jadi tuh kayak gini ya, aku tuh malam-malam sama suaminya orang. Aku tuh nggak tahu ini suaminya orang atau bukan, karena kan ganteng banget dan tingginya tuh sama dan kurus ya, kayak masih muda banget. Aku tuh nggak tahu kalau dia sudah bapak-bapak tuh, aku tuh nggak tahu. Jadi aku tuh makan berdua gini ya, lebih romantisnya kalau makan sepiring berdua. Tapi karena aku tuh nggak pernah mikir yang namanya romantis, jadi aku sama si Sogo aja ya, nama Tian. Jadi aku sama si Tian si Sogo itu tuh kita beli dua nasi bungkus itu kayak gini ya, pakai telur mata sapi kayak gini. Ini aku sekali dua ya, kontennya dua bungkus karena kan kita kemarin beli dua bungkus ya malam-malam. Dan aku tuh makan berdua ya waktu itu tuh selama aku nganggur. Jadi pas aku nganggur tuh minta tolong sama lakinya orang ya. Waktu itu aku udah nanya, kamu nih apa belum punya pacar atau sudah punya istri gitu kan, kayak PDKT lah ya, karena kan aku kan pingin kerja satu kerjaan sama dia gitu kan. Nggak tahu kenapa ada perempuan nelpon gitu marah-marah gitu kan, kesurupan. Ternyata istrinya. Kaget saya, bilang kok kayaknya sering banget nelpon tuh kok perempuannya, sampai kamu segitunya kamu mati-matikan gitu kan HP-nya tuh, dikasih kayak apa ya, kayak notifikasinya tuh kayak dibikin pesawat terbang gitu. Jadi kalau misalnya perempuan lain atau temannya atau orang tua tuh nggak bisa nelpon dia gitu kan, kayak dibuat kayak pingin pisah gitu dari istrinya gitu. Aku tuh nggak tahu ya, mungkin istrinya sudah nggak sabar lagi karena sering sama aku, karena dia tuh sering sama aku, sering seharian, kadang tuh seharian semalaman gitu kan, sampai 1 mingguan tuh sama dia terus. Terus dia tuh pernah bilang gini, si Tian si Sogo itu, ih jorok deh kuku tanganmu kok panjang banget, dia bilang gitu kan. Kuku tangan kamu itu loh kok panjang banget kan, jorok gitu kan. Pas aku lagi makan pakai tangan kuku panjang. Jadi kuku aku semenjak dia bilang gitu tuh ya nggak pernah panjang lagi. Terus dia tuh bilang kayak gini, bilang aku tuh nggak tahu sebelumnya, jadi perempuan itu tiba-tiba nyerang ibu aku. Pas di kamar mandi ya, dia tuh telepon ibu aku, ini mamanya Intan ya, dia bilang tolong ya jangan ganggu suami saya gitu, aku ini istrinya gitu, anaknya 2 perempuan, ngaku sama aku perempuan genit, tolong jangan pisahkan aku dari suami aku, karena aku suka mendesak, aku tuh suka sama suami aku suka nyentuh badannya apa segala macem, dia bilang kan kayak gitu. Sudah enak luar dalam, aku jadi istri, tolong jangan rebut suami aku, dia bilang kan begitu. Aku nggak kenal ini suami atau bukan, saya bilang kan kayak gitu. Tiba-tiba mau jemput suaminya pakai mobil, dia tuh tahu kalau aku tuh punya mobil, dikasih tahu sama si Tian suaminya, dia bilang begini, kalau aku tuh baik banget punya mobil gitu kan. Terus istrinya itu tiba-tiba tuh langsung, jangan ambil suami saya, berarti kan enak kamu jadi istri. Mana bisa nggak enak. Anaknya sudah 2 ya enak, mana bisa nggak enak. Aku nggak mau sama Tian karena ada istrinya dan ada anaknya.
ya. Aku minta tolong, itu pun aja aku tuh kayak dibohongin. Dia tuh bohong sama aku, dia tuh nggak mau ngaku sebenarnya. Dia tuh mau bilang sebenarnya itu tuh dia tuh mau bercerai. Kaget saya bilang, loh kok mau bercerai gitu. Katanya istrinya tuh orang pintar, tahu mata batin suaminya sendiri, udah tahu kartunya suaminya. Jadi istrinya tuh ngejar-ngejar si Sogo terus ya. Aku tuh kan gak enak ya sama istrinya ya, karena kan aku kan pingin cepet-cepet cari kerjaan sama dia. Aku tuh pingin satu kerjaan sama si Sogo, sama suaminya gitu kan. Tapi suaminya tuh nggak mau pulang, yang nggak tahu gitu. Karena kan waktu itu sepeda motornya itu kan mogok karena lepas ya, lepas rantai motornya itu lepas pas waktu kita beli nasi ini nasi gorengnya berdua. Nah jadi aku tuh di mall ini ya, di mall BSB. Nah jadi si Sogo itu tuh ada di belakang mall BSB, itu namanya tuh Fantasity. Nah dia tuh Fantasity-nya tuh kayak gini ya, gambarannya itu tuh Sogo ya. Sogo tuh merek baju namanya tuh Sogo ya. Baju kayak baju mother care, kayak baju bayi, ada baju ibu-ibu juga ya, satu paket sama bapaknya juga gitu kan. terus istrinya itu tuh nelponin ibu terus gitu ya, kayak apa ya, kayak kebakaran jenggot gitu, nggak mau diceraikan sama suaminya. Tiba-tiba mau bawa mobil jemputin suaminya ya. Ngaku sama aku bayi normal, cantik, luar dalam, yang sangat genit, perempuan sangat genit. Aku nggak paham. Terus dia mau rebutan laki-laki. Kenapa baru sadar? Karena ini surganya para istri itu kan enak, cuman di rumah makan, tidur, dinafkahin. Siapa sih yang nggak mau kan gitu? Kalau aku kan nggak bisa kayak gitu, karena kan tidak ada cowok itu genit sama aku. Makanya kan aku tuh pingin pekerja keras, minta tolong sama si Tian suaminya. Tapi istrinya itu tuh ngaku tuh dianya tuh lebih genit sama aku, ngaku genit sekali gitu ya. Ya emang kamunya genit gitu, orang suamimu aja bukan cowok genit. Jadi si Sogo itu pernah bilang sama aku ya, sebelum ini kita berpisah untuk terakhir kalinya kita ketemu, dia bilang kayak gini. Si Sogo itu, aku mau pisah dari istri aku udah retak, rumah tangga ini udah retak, dia bilang. Si Sogo bilang kayak gitu ya. Dia mau adopsi anak perempuannya satu. Katanya mau bagi anak, kan ada 2 perempuan. Dia bilang, aku nggak tahu kenapa retak, mungkin karena banyak gejalanya gitu ya. Karena kan bukan pensiunan ya, dia kan orang biasa gitu yang kerjanya nggak konsisten gitu kan, kayak aku. Jadi ketubruk gitu kan, kalau aku kan nggak kawin, kalau dia udah kawin. Kayak gini ya resiko kalau kita berteman yang udah ada anak dan istrinya gitu kan. Malah aku tuh bingung gitu, karena kan aku baru ketemu dia juga di jalan. Kok mirip kayak Acil Main ya, kayak tetangga aku di Gunung Tembak gitu kan, orangnya udah nggak apa-apa lah ya, yang mirip-mirip gitu kan. Makanya aku tuh mau nanya, kamu ke mana KTP-mu gitu. Aku tuh mau bilang gitu, apa nggak apa-apa sih kamu kalau sama aku kayak gini kan. Dia bilang gini, si Tiannya, aduh KTP aku ketinggalan nih, dia bilang. Dia tuh kayak menutupi identitasnya gitu, kayak mau bohongin aku gitu kan, kayak mau menutupi kalau dia ini KTP-nya itu tuh sudah kawin. Dan aku tuh kecewa banget, kalau sudah kawin ngapain aku minta tolong kan gitu logikanya. Ya udah, karena aku juga nggak pernah mikir sampai ke situ, karena kalau dilihat dari fisiknya pasti kan masih anak kecil, masih anak ABG gitu kan. Aku tuh nggak tahu ya, namanya juga baru coba-coba, tapi nggak apa-apa ya. Ini kan coba-cobanya kan bisa gagal, kayak mantan istri, mantan pacar. Tapi istrinya, aku yakin istrinya tuh nggak mau menjadi janda, karena kan surganya para istri. Mana bisa perempuan itu tidak genit, ya genit semua. Apalagi kalau disuruh makan, tidur, dapat duit pasti mau ya kan. Apalagi kalau sudah nggak perawan,
Jangan ditanya ya, yang lebih kusut tuh pasti perempuan, nggak mungkin laki-laki, karena memang laki-laki itu tuh ya tidak mau ngenakin perempuan. Lucu kalau misalnya kalau aku bukan cewek genit gitu kan. Di mana-mana itu cewek itu pasti genit ya. Karena memang kita duluan gitu yang deketin cowoknya ya. Cowoknya itu tuh belum tentu cowok genit karena memang belum tentu mau ngenakin kita yang kaum perempuan gitu. Di mana-mana kita duluan yang pingin ngenakin laki-lakinya gitu kan, biar bisa suka sama kita perempuan kan gitu ya. karena sulit membuat cowok itu genit itu sulit. Nggak tahu kalau perempuan lain tuh kayak gimana, aku tuh nggak tahu ya. Jadi aku tuh kena tipu ya, yang kena tipuannya itu tuh pernikahan muda banget, kayak mama muda, kayak bapak muda ya. Terus nanti anaknya masih muda-muda gitu kan. Orang tuanya masih sangat muda, anaknya masih muda-muda juga. Jadi tuh aku tuh kayak ngerasa ternyata banyak kok yang pernikahan muda dan anaknya masih muda ya. Jadi nanti tuh anaknya masih muda, cepat kawin dan bercucu sangat muda gitu. Biar nanti cucunya juga masih muda-muda semua yang jadi cucu gitu kan, bisa lihat neneknya masih muda dan kakeknya gitu yang masih sangat muda-muda gitu. Jadi aku sama si Sogonya tuh waktu di rumah Gubuk Kayu ya, di rumah Tritip, aku ketemu sama dia ya di situ.